Iya, film Buya Hamka ini cukup ramah dengan anak karena secara bahasa pun walaupun banyak bahasa daerahnya itu juga menjadi pengenalan baru buat anak. Ya memang awal inisiasi film ini memang berasal dari Pak Din Samsudin, dan memang film ini melalui penggodokan yang luar biasa panjang dan lumayan lama gitu, karena banyak sekali hal yang perlu disampaikan dari seorang tokoh bernama Buya Hamka. Tokoh yang multidimensi, seorang ulama, pahlawan nasional, jurnalis seperti teman-teman semua, tokoh pers, bahkan seorang kepala keluarga yang luar biasa. Nah, untuk membagi film ini menjadi dipersingkat kayaknya sayang sekali gitu. Makanya film ini dibagi menjadi 3 volume agar apa ya, pemikiran-pemikiran seorang Buya itu bisa tersampaikan di masing-masing volumenya. Walaupun itu pun masih kerasa masih kurang gitu. Tapi bagaimanapun juga itu adalah formula terbaik untuk menyampaikan film ini. Dan alhamdulillah kalau memang benar-benar film ini bisa menjadikan rujukan untuk teman-teman untuk belajar tentang tokoh-tokoh nasional kita, tentang ulama, saya rasa sangat tepat, sangat cocok gitu, karena memang film ini pun dari mulai skripnya sudah melalui quality control yang luar biasa dari para tokoh-tokoh nasional maupun dari ahli-ahli agama, dan setelah filmnya keluar pun sudah melalui quality control dari orang-orang yang ahli tentang sejarah dan juga tentang agama. Saya rasa bisa dijadikan salah satu materi pembelajaran di luar sekolah gitu, materi pelengkap gitu tentang tokoh nasional. Saya sangat setuju sih. Tapi sebenarnya udah tahu belum sih kalau nantinya ujungnya film ini bakal dijadiin mata pelajaran, atau baru tahu tadi pas Pak Din ngomong Mas Winal? Saya baru tahu tadi sih sebenarnya, karena kan yang saya tahu untuk menjadi sebuah materi pelajaran itu kan nggak gampang gitu ya, pasti harus melalui berbagai proses. Cuman saya optimis film-film sejarah seperti Buya Hamka dan ada film-film lainnya itu bisa menjadi metode pembelajaran yang beda gitu. Jadi nggak harus di kelas terus, nggak harus dari buku terus, tapi dengan melalui media film. Karena kan media film itu juga menyebarkan informasi gitu. Agak kaget kan atau terbebani bahwa aduh udah ini mungkin ditonton sama anak, saya udah kasih yang terbaik belumnya kayak gitu. Kalau misalnya saya cukup percaya diri sih, karena memang film ini dibuatnya dengan serius. Setelah hasilnya ditayangkan pun bahwa volume 1, volume 2, volume 3 pun sudah ditonton oleh lembaga-lembaga yang berkompeten gitu di Indonesia gitu. Jadi saya dengerin mereka berkomentar filmnya seperti ini, wah saya udah tenang gitu. Karena mungkin beliau-beliau itu yang lebih berhak menilai film ini cocokkah untuk dijadikan materi pembelajaran atau tidak. Tapi kalau materi pelajaran di sekolah saya rasa butuh berproses lagi ya. Saya rasa ini metode pembelajaran pelengkap sih, samping gitu. Gizi sendiri udah mau dikasih tahu, pasti diperkenalkan mungkin nonton Buya Hamka atau pelajaran kecil-kecil dari sini. Oh, anak saya udah nonton. Karena film ini untuk semua umur, jadi waktu pas kembali negara premier anak saya nonton film ini dan cukup ini sekali ya, kaget, syok gitu maksudnya, karena dia baru pertama kali nonton film biopik dengan periode yang lama gitu, dia sampai detail gitu, wah kok gimana caranya bisa ada perang lagi nih, Belanda datang lagi, ada Jepang gitu, gimana cara pembuatannya, karena dia nggak ikut. Ya itulah kita bilangnya movie magic ya, apapun bisa dibuat oleh orang film gitu, tinggal bagaimana saya mendampingi anak saya untuk memberikan, oh ini adegannya ini loh, ini adegannya ini, karena walaupun semua umur tetap harus tetap didampingin. Memperkenalkan dengan bahasa yang gampang sama anak seperti apa? Iya, film Buya Hamka ini cukup ramah dengan anak karena secara bahasa pun walaupun banyak bahasa daerahnya itu juga menjadi pengenalan baru buat anak-anak sekarang bahwa di Indonesia ini kaya sekali dengan budaya gitu. Dan salah satunya di Buya Hamka ini ada bahasa Makassar, ada bahasa Minang, ada bahasa Indonesia juga, ada beberapa pakai bahasa Jawa juga. Jadi memang film ini bukan hanya khusus untuk orang Minang tapi untuk Indonesia gitu, karena kaya sekali dengan budaya. Memang kental sekali dengan bahasa Minang, tapi sebenarnya film Buya Hamka ini ditujukan bukan khusus untuk golongan tertentu atau kelompok tertentu, tapi untuk semuanya. Mas Winal kan Lebaran sendiri udah disibukkan dengan jadwal promo segala macam. Gimana nanti mungkin bagi waktu sama keluarga pas Lebaran nanti? Justru berkah sih buat saya ketika Lebaran ini masih punya film gitu, karena untuk masuk
menjadi salah satu list di jajaran film Lebaran itu tidak mudah gitu kan. Dan rebutannya begitu luar biasa gitu. Tapi ketika Buya Hamka masuk ke salah satu jajaran film Lebaran tahun ini, ya saya merasa senang, bangga, karena pertama kali film saya tayang di pas momen Lebaran. Dan saya rasa membaca reviewnya, membaca orang yang sudah nonton, senang sekali gitu, karena ada film Lebaran yang tepat gitu, punya punya nilai dakwah yang bagus, bergizi kontennya gitu, tidak monoton dengan cerita yang itu aja, dan yang paling penting ini tentang tokoh yang menjadi idola bangsa Indonesia. Maka nanti pas Lebaran juga momennya juga pada saat kerja lagi promo kemana gitu, atau mungkin fokus di rumah dulu pas momen Lebaran pertama? Pasti ada kalau momen momen Lebaran hari pertama kedua itu memang kita fokus sama keluarga gitu. Tapi media-media untuk promo, tim-tim untuk promo itu sudah nyicil lah, jadinya semuanya udah kita atur waktunya biar nggak mengganggu kehikmatan bulan suci, kehikmatan Lebaran, tapi kerja masih tetap bisa jalan. Tahu tradisi mungkin keluarga Vino Gebastian sendiri pada saat Lebaran apa sih? Lebaran tetap di rumah, biasanya ke rumah, kalau dulu ke rumah orang tua, karena sekarang udah nggak ada, jadi ke rumah kakak yang tertua gitu. Biasa kita halal bihalal atau silaturahmi lah dengan saudara-saudara. Mudik juga nggak sih Mas Vino? Enggak, saya nggak mudik. Menyiapkan hadiah khusus buat diri sendiri nggak, karena mungkin puasa 1 bulan tuh, atau malah sama sekali nggak menyiapkan? Saya nggak pernah nyiapin hadiah untuk anak yang dalam hal untuk ibadah sih, karena buat saya ibadah itu bukan suatu kewajiban tapi kebutuhan kita gitu. Jadi kita yang butuh ibadah, bukan kita yang harus mengerjakan ibadah gitu. Jadi buat saya metode saya tidak memberikan hadiah untuk ibadah gitu. Justru ketika dia anak saya berhasil melakukan ibadah gitu, sahur, puasa, itu adalah udah hadiah dari Allah gitu. Nyiapin baju Lebaran juga nggak buat diri sendiri? Baju Lebaran ya anak-anak pasti pengen baju yang gaya-gayaan lah. Ya, tapi biasanya ibunya tuh yang lebih tahu ininya di mana. Nah, kalau sekarang konsepnya kayak gimana, mungkin masih seragam atau mungkin yang girly-girly, atau malah mungkin Kalau saya kayak nggak pernah punya konsep seragam tuh. Palingan ya kalau ada sedikit sama ya oke, tapi kalau seragam enggak. Biasanya kita udah pilihin ini, dia maunya yang model ini ya, namanya anak-anak udah mulai ABG pasti pengennya ngeliat dulu temennya pakai baju apa gitu. Wajar lah, justru di situ 1 tahun sekali itu yang nggak bisa kita dapetin di hari-hari lain. kalau sekarang ini kayak gimana mungkin baju keinginannya Gizi sendiri? Saya malah belum lihat nih, kayaknya nggak tahu nih tahun ini ada baju baru atau enggak gitu. Karena bajunya dia yang lama-lama juga masih banyak sih. Kita nggak pernah fokus untuk baju Lebaran. Kalau menu makanan Lebaran, Mas Pino punya yang spesial banget? Dulu sih pengennya tuh setiap Lebaran tuh karena almarhum ibu itu jago banget masak gitu. Dia tuh rendang, opor, kambing itu selalu ada tuh. Nah sekarang tuh momen Lebaran yang buat sendiri tuh kadang-kadang itu nggak ada menu-menu andalan kita lagi gitu. Makanya beruntung lah buat teman-teman yang masih ada ibunya, masakannya masih enak, dinikmatin gitu. Tapi biasanya kalau sekarang menunya disama-samain tapi rasanya udah beda. Cuman untuk untuk kayak memorable aja gitu, untuk mengenang gitu. Oh dulu ada ini. Emang kakak-kakak nggak ada yang bisa menurunkan gitu? Ada, tapi kan rasanya pasti beda sama chefnya. Gitu. Makasih ya teman-teman ya. Promonya Kak. Oke, ini tayangnya hari ini ya. Karena besok tayang. Oke, saya Vino Gebastian. Saya mau ajak teman-teman semua untuk menonton film Buya Hamka yang mulai tayang hari ini. Dan saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Silaturahmi bersama keluarga di bioskop bersama Buya Hamka. Foto bareng-bareng Mas Vino, foto dulu. Kemudian